Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat antitesa 24 untuk semua orang-orang baik berakal sehat dimanapun kalian berada. Kalian setuju nggak teman-teman sekalian? Kalau gue bilang bahwa sekarang ini adalah saat yang penting dan mendesak bagi Pak Anies untuk segera membentuk partai politik. Kenapa begitu? Karena Jokowi selama 2 periode masa pemerintahannya telah mengacaukan arah tujuan bangsa ini. Jokowi sudah merusak cara berpolitik bangsa ini. Demokrasi sudah dia acak-acak. Penegakan hukum juga sudah dia gunakan sesuai selera dan kepentingan dia. Dulu sempat ada harapan ketika Prabowo mencalonkan sebagai presiden melawan Jokowi. Tapinya setelah Prabowo kalah, dia malah bergabung jadi menterinya Jokowi. Bahkan sekarang, Prabowo bisa menjadi presiden adalah karena jasa dan dukungannya Jokowi juga, yang kemudian dibayar oleh Prabowo dengan menjadikan Gibran sebagai wakil presidennya dia. Jadi kesimpulannya, Jokowi dan Prabowo itu sama aja. Bahkan dulu, waktu kampanye, jargonnya Prabowo adalah keberlanjutannya Jokowi. Jadi artinya, dengan Prabowo menjadi presiden, bangsa ini masih menuju ke arah yang salah. Kalian mungkin akan menilai kalau kesimpulan gue ini masih terlalu dini. Karena kan Prabowo itu dilantik aja belum. Dia mulai kerja aja belum. Tapi kok gue udah bisa menyimpulkan kalau Prabowo membawa bangsa ini ke arah yang salah. Oke, mungkin terlalu prematur buat gue untuk menyimpulkan demikian. Oke, gue setuju kalau kita harus memberikan waktu kepada Prabowo untuk membuktikan kemana arah dia akan membawa kita. Sebelum gue boleh menarik kesimpulan. Tapi kesimpulan gue tadi bukannya tidak beralasan juga. Karena kan sekarang Prabowo menarik semua parpol ke dalam kabinetnya dia. Belum lagi keponakan-keponakannya yang dikasih jabatan di pemerintahan. Nanti, sebentar lagi di masa pemerintahannya Prabowo, Indonesia tidak akan memiliki oposisi. Padahal oposisi itu adalah syarat wajib untuk berjalannya demokrasi yang sehat. Nah, sekarang Indonesia itu negara yang menganut sistem pemerintahan apa? Indonesia itu kan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi presidensial yang memiliki parlemen. Nah, sekarang ketika semua parpol di parlemen sudah bergabung ke pemerintahan, maka artinya hilanglah fungsi oposisi di parlemen. Ketika fungsi oposisi di parlemen hilang, maka hilanglah pula demokrasi. Jadi yang tersisa dari sistem demokrasi presidensial yang memiliki parlemen adalah hanya presidensial. Maka artinya Indonesia di bawah rezim pemerintahan Prabowo adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial saja, tanpa demokrasi dan tanpa parlemen. Jadi artinya, Prabowo sama seperti Jokowi, yaitu masih membawa bangsa ini ke arah tujuan yang salah, melenceng jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita ini dulu. Nah, itulah alasan kenapa menurut gue saat ini adalah saat yang sangat penting, bahkan mendesak, bagi Pak Anies untuk segera mendirikan partai politik. Karena arah tujuan bangsa ini sudah melenceng. Karena semua partai politik sudah meninggalkan rakyat untuk berjuang sendirian, mengimbangi pemerintah. Karena banyak sekali masyarakat yang sudah merasa kehilangan kepercayaan kepada partai politik. Dan yang paling penting adalah karena banyak sekali masyarakat yang sudah kehilangan harapan. Padahal, harapan itu sangat penting. Bayangkan kalau kita terbangun setiap pagi tanpa harapan. Maka kita hanya akan hidup untuk sekedar bertahan hidup. Hidup hanya untuk sekedar pasrah menunggu habisnya waktu. Betapa menyedihkannya hidup tanpa harapan seperti itu. Jadi kita butuh Pak Anies untuk segera membentuk sebuah partai politik. Untuk mengembalikan arah bangsa ini ke tujuannya yang benar, dan untuk memberikan sekaligus menjaga harapan masyarakat. Sekarang, kenapa harus partai politik?
Kenapa bukan ormas atau organisasi lainnya? Karena pertama, yang salah dan mau diperbaiki dari bangsa ini adalah arah dan tujuannya. Itu yang mau kita kembalikan. Sudah terlalu lama arah bangsa ini melenceng dari tujuannya. Dan satu-satunya cara paling cepat untuk mengembalikan arah bangsa ini ke tujuannya yang benar adalah melalui cara politik. Atau dengan kata lain, melalui partai politik. Kenapa begitu? Karena politiklah yang bisa mempengaruhi dan membuat kebijakan, undang-undang, dan juga regulasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kebijakan-kebijakan politik ini yang nantinya diharapkan akan dapat mengembalikan arah tujuan bangsa ke jalurnya yang benar dengan cepat. Entah itu ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan semuanya yang salah selama ini. Selain itu, dengan cara-cara politik juga akan mampu memberikan legitimasi dan koordinasi di tingkat nasional. Aparat dan struktur negara secara nasional akan bisa cepat digerakkan untuk mengembalikan arah tujuan bangsa ini. Belum lagi kalau berbicara mengenai anggaran. Langkah politiklah yang akan bisa dengan cepat mengalokasikan anggaran ataupun sumber daya yang lainnya yang dibutuhkan untuk merubah arah bangsa ini. Kemudian alasan kedua, kenapa harus partai politik? Adalah karena kenapa tidak? Karena yang kita hadapi adalah masalah serius. Dan lawan yang dihadapi juga lawan yang serius dan kuat. Jadi untuk menghadapinya, nggak bisa tanggung-tanggung. Harus maksimal dan all out. Menurut gue, Pak Anies saat ini memiliki momentum yang sangat tepat untuk membuat sebuah partai politik. Jadi sayang banget kalau momentum itu malah cuman digunakan untuk membuat sebuah ormas. Karena faktanya banyak banget masyarakat yang resah dengan kondisi saat ini. Banyak sekali masyarakat yang kecewa dan marah karena sudah dikhianati oleh parpol-parpol yang kemarin menjadi wadah aspirasi mereka, tapi sekarang malah menjadi bagian dari pemerintahannya Prabowo. Masyarakat itu semuanya menunggu dengan antusias dan tidak sabar untuk bergabung dengan partainya Pak Anies. Lihat aja yang namanya Partai Perubahan. Partai itu jelas bukan bentukannya Pak Anies, tapi mereka memakai semboyannya Pak Anies, yaitu Perubahan. Dan memang mereka jelas-jelas mendukung Pak Anies. Lalu apa yang terjadi? Partai itu laku keras. Karena orang langsung mengasosiasikan Partai Perubahan dengan sosok Pak Anies. Dan dari yang gue tahu sendiri, secara langsung ya, ada satu ormas, BPI namanya, atau Bintang Perubahan Indonesia, yang sudah resmi berbadan hukum dan sudah memiliki 300-an lebih anggota di seluruh Indonesia. Ada lagi gerakan relawan yang menamakan dirinya Gerakan Apologis atau Gerakan Anak Politik Ideologis Abah Anies. Yang kurang dari sebulan dibentuk, tapi sudah bisa mengumpulkan 200 lebih KTP dan keanggotaan di seluruh Indonesia. Itu mereka semua sudah siap dan tidak sabar bergerak untuk mendukung dan membantu berdirinya Partai Pak Anies di seluruh daerah di Indonesia. Dari 300 dan 200 anggota itu, mereka akan bisa menggerakkan ribuan, bahkan puluhan ribu lagi masyarakat lainnya di seluruh Indonesia. Belum lagi, kita tahu bahwa ada banyak ormas-ormas dan simpul-simpul gerakan relawan lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Pasti mereka juga semuanya menunggu untuk bergerak mendukung berdirinya Partai Pak Anies. Jadi yang penting dan mendesak sekarang adalah untuk Pak Anies segera mendeklarasikan sebuah parpol. Kalau urusan verifikasi DPW, DPC, cabang, ranting, keanggotaan, dan lain-lainnya di seluruh Indonesia, itu bisa menyusul nanti. Banyaklah nanti orang-orang baik yang siap mendukung tenaga, bahkan juga materi. Gue yakin itu. Nah, karena gue udah menyebut tentang materi, maka selanjutnya gue akan bahas mengenai materi.
Memang faktanya biaya operasional parpol itu besar banget. Walaupun dapat bantuan dari negara melalui APBN, tapi faktanya itu cuma bisa menutupi 1,3% dari biaya operasional parpol per tahun. Kalau mengharapkan iuran anggota, gak akan cukup. Lagian, mungkin hanya 1-5 bulan aja iuran anggota akan lancar. Tapi kan kita semua tahu sendiri, zaman sekarang seperti apa. Zaman lagi susah banget kayak begini. Semua orang pasti punya kebutuhan pribadi mereka masing-masing. Jadi susah kalau hanya mengharapkan dari iuran anggota. Kemudian, kalau parpol mengandalkan bohir atau pemodal besar, maka lalu apa bedanya partai Pak Anies ini dengan parpol-parpol yang sudah ada sekarang? Di mana mereka sekarang berhutang dan harus mengembalikan hutang kepada oligarki dengan cara bagi-bagi proyek. Itulah awal mulanya korupsi yang dilakukan oleh para petinggi parpol, para anggota DPR, dan para pemimpin daerah yang berasal dari parpol. Justru itu kan yang kita mau hindari dan harus kita rubah. Jadi bagaimana caranya supaya partainya Pak Anies ini bisa terhindar dari hutang kepada oligarki? Mungkin bisa dicoba begini. Tapi ini hanya ide gue ya. Apakah bisa dijalankan atau tidak dan bagaimana detailnya, tentu akan membutuhkan pendalaman yang lebih lanjut dari orang-orang yang jauh lebih paham di bidangnya. Ide gue kurang lebih begini. Kenapa partainya Pak Anies ini tidak dibiayai dan dijalankan dengan asas partisipatif dan gotong royong, yaitu dengan menghidupi parpol secara mandiri dan berkesinambungan dengan membentuk semacam koperasi. Tentu tetap dibutuhkan pemodal besar di awalnya, tapi uang modal itu dipinjam dan akan dikembalikan secara bertahap sampai lunas. Kurang lebih alurnya seperti ini. Pemodal akan memberikan pinjaman uang kepada koperasi parpol, tentunya bebas bunga, karena ini kan perjuangan, masa dibungain. Kemudian, koperasi parpol akan menyalurkan uang tersebut dalam bentuk pinjaman usaha bebas bunga kepada masyarakat yang menjadi anggota parpol. Pinjaman itu untuk digunakan sebagai modal usaha UMKM para anggota parpol. Pendapatan setiap bulan dari usaha UMKM tersebut sebagian dikembalikan untuk membayar pinjaman bebas bunga. Kemudian sebagian lagi untuk membayar iuran bulanan parpol. Dan sisanya untuk keuntungan si anggota parpol yang menjalankan UMKM. Jadi dengan begitu akan tercipta sebuah ekosistem di mana parpol membantu kehidupan anggotanya dan anggotanya membiayai perjuangan parpol. Maka artinya semakin sejahtera atau semakin besar usaha anggotanya, maka semakin sejahtera pula parpolnya. Sementara hutang kepada pemodal akan lunas dan parpol akan bebas dari hutang kepada oligarki, maka korupsi akan bisa dihindari. Jadi pada intinya, parpol bentukannya Pak Anies ini akan lahir, tumbuh, berkembang, dan besar dimulai dari bawah. Dan begitu juga dengan pengambilan keputusan parpolnya. Keputusan akan berasal dari aspirasi akar rumput terbawah parpol dan terus bergerak ke atas sampai ke pusat dan akhirnya menjadi sebuah kesepakatan bersama. Dan para elit parpol tidak akan berani untuk mengabaikan suara akar rumputnya. Karena akar rumput mulai dari yang paling bawah adalah semuanya pemodal parpol. Jadi ide besarnya adalah partisipatif dan gotong royong. Ya, tapi ini hanya ide aja dari gue. Apakah bisa dijalankan atau tidak, tentu butuh pendalaman lebih lanjut dari orang-orang yang lebih paham di bidangnya. Dan sebagai penutup, kesimpulan dari gue, jadi yang paling penting sekarang adalah untuk Pak Anies segera mendeklarasikan sebuah partai politik. Karena arah perjalanan bangsa ini sudah jauh melenceng dari tujuannya. Dan karena banyak sekali masyarakat saat ini yang sudah kehilangan harapan. Dan juga kehilangan wadah tempat mereka bisa menyalurkan aspirasinya.
Selama tujuan didirikannya sebuah partai bukan untuk meraih kekuasaan semata, tapi sebagai wadah aspirasi bagi rakyat yang sangat membutuhkan kehadiran sebuah parpol yang mengusung semangat perubahan, selama partai itu bukan didirikan untuk mencari keuntungan, tapi untuk perjuangan demi kepentingan rakyat dan bangsa ini, maka mendirikan partai politik tidak akan pernah salah. Niat baik tidak akan pernah salah. Saat ini, Pak Anies memiliki momentum yang sangat baik untuk membentuk sebuah parpol. Dan yang namanya momentum itu, dia memiliki batas waktu. Jadi mubazir kalau hanya mendirikan ormas saja. Contohnya lihat aja Partai Umat. Partai itu memiliki momentum dan sosok pemimpin yang popularitasnya atau momentumnya jauh di bawah Pak Anies saat ini. Tapi Partai Umat sekarang sudah resmi berdiri. Jadi kalau nanti masalah tidak masuk parlemen atau partai hanya akan menjadi partai yang gurem, itu sih urusan nanti. Karena tujuannya mendirikan partai adalah sebagai wadah rakyat untuk berjuang, bukan untuk meraih kekuasaan secara instan, apalagi untuk mencari keuntungan finansial. Kalau tujuannya Pak Anies hanya untuk mencari kekuasaan dan keuntungan finansial, kenapa nggak dari awal Pak Anies gabung aja sama Prabowo? Pasti Prabowo akan menyambut baik, dan pasti Pak Anies akan mendapat kekuasaan dan harta. Dan kami, para pendukung Pak Anies, pasti akan meninggalkan Pak Anies. Sekian dulu dari gue untuk saat ini. Insya Allah, kita akan berjumpa lagi di konten-konten gue selanjutnya. Amin. Salam semangat antitesa 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.